Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Invasi monster secara besar-besaran telah dimulai, dan hal ini membuat sebagian besar guild petualang merasa khawatir dengan apa yang akan mereka hadapi di masa mendatang. Diketahui jika berdasarkan arsip kuno yang saat ini mereka buka, monster-monster dungeon sebagian besarnya akan mengalami kepunahan massal di saat semua bos monster di tiap lantai telah mereka sapu bersih. Berarti yang saat ini harus mereka hadapi bukanlah invasi monster, melainkan sang bos terakhir yang ada di dalam dungeon. Melihat rambling monster semakin mendekat, membuat guild master langsung bertindak, mengarahkan semua petualang untuk melakukan evakuasi, sekaligus bersiap di garis depan untuk bertempur. Dan ini juga adalah pertama kalinya guild master memasuki mode ngamuk. Sementara itu, Haruka yang melihat lawannya saat ini adalah singa terbang memutuskan untuk ngegunain ikan yang dilumuri sebuah racun. Dan setelah dimarinasi, maka sudah waktunya diberikan pada mereka. Dan hasil akhir dari rencana tersebut ngebuat mereka keracunan dan berakhir mokad. BTW, dari mana ya dia bisa dapat ikan? Perasaan nggak ada deh sungai atau perairan lainnya di dalam dungeon. Sementara itu, di lantai ke-54, Incho dan kawan-kawan masih mencari keberadaan Haruka. Dan lagi-lagi di tengah perjalanan, mereka semua kena begal oleh sesosok serigala berbulu domba. Kemudian di sisi para petualang, entah bagaimana ceritanya, tapi mereka semua udah pada kelelahan. Semua orang yang bertempur dan kelelahan mulai merasa jika mereka tidak mungkin untuk mengalahkan invasi yang saat ini datang menghampiri. Maka dari itu, mereka butuh bantuan Haruka dan Incho aliansi supaya mereka mengalahkan bos terakhir. Dengan begitu, maka rambling yang saat ini terjadi akan terhenti. Cuman masalahnya, siapa yang harus memberikan info tersebut di tengah banyaknya monster yang berkumpul? Di saat kebingungan terjadi, mereka semua baru sadar jika ada satu makhluk yang sekiranya dapat mereka jadikan tumbal. Dan yap, benar sekali, makhluk itu adalah cewek oren. Kayaknya prank kemarin ngebuat semua orang jadi marah deh sama dia. Akan tetapi, guild master merasa tugas tersebut akan sangat sulit dijalankan seorang gadis. Maka dari itulah dia meminta officer yang sudah berpengalaman menemaninya. Karena diminta komandan, tentunya officer langsung setuju. Sementara Meriel yang nggak tahu harus apa hanya bisa pasrah, menerima dengan lapang dada karena saat ini di kondisi ini hanya dialah yang bisa melakukannya. Berikutnya, adegan berlanjut ke sisi Haruka yang saat ini berada di lantai ke-81. Nah loh, baru aja diomongin gak ada perairan di dalam dungeon dan sekarang beneran muncul dong. Gak hanya air doang, di sana juga terdapat ikan piranha yang siap menerkam siapa saja yang mendekati air. Untuk menghadapi musuh ini, Haruka berpikir bagaimana jika dia ngegunain sihir es dengan tujuan ngebekuin mereka yang ada di dalam air. Dan sepertinya rencana tersebut sangat efektif buat ngalahin mereka semua tanpa menyentuh. Setelah mengalahkan ikan yang muda, maka sekarang giliran yang tua untuk datang. Lewat aumannya yang besar, dia membuat ombak. Dan lewat ombak itu, dia berhasil nenggelamin Haruka ke dalam air. Untung saja Haruka punya papan selancar yang telah autor siapkan. Sehingga keadaan pun berbalik dengan kemenangan Haruka saat Haruka berselancar dan lompat ke atas, lalu menghantamkan tongkatnya ke kepala Raja Ikan. Untuk beberapa lantai berikutnya, kehokian mulai terjadi pada Haruka. Seperti ketika berada di lantai ke-79, dia mendapati cincin yang memberikan keberuntungan tanpa batas. Terus, di lantai ke-77, dia mendapati kotak harta karun yang di dalamnya terdapat gelang. Dan gelang ini berfungsi menghindari bencana, apapun yang nantinya akan Haruka hadapi. Lalu, di lantai ke-75, dia mendapati bola kristal berwarna ungu yang berfungsi sebagai necromancer.
Dan barang-barang yang Haruka dapatkan ini, dia donasikan semua pada Angelica. Mengingat Angelica terkena kutukan akibat ulah Haruka. Jadi, lebih baik manfaat dari semua barang tersebut dia berikan saja pada Angelica. Wotoh, jantan sekali. Melihat ketulusan Haruka ngebuat dia begitu senang. Melihat Angelica senang ngebuat Haruka rada bingung. Kemudian saat Haruka pergi, Angelica mulai ngebuka helm besinya. Memperlihatkan rambut terurainya, menatap Haruka yang sedang pergi, lalu membungkusnya kembali dengan helm besinya. Ya elah, spill dikit kayak mukanya. Padahal semua penonton udah pada penasaran nih, pengen ngeliat muka Angelica yang sebenarnya. Kemudian di lantai ke-54, semua pembegal yang banyak tingkah sekarang udah pada dibantai sama Inco Aliansi tanpa tersisa. Lalu saat semuanya mau istirahat karena capek, taunya suara aneh mulai terdengar. Kirain mereka pembegal lain bakalan muncul. Taunya cewek oren beserta Ofter yang datang ke sini. Dan bangkainya nih, cewek oren datang ke sini cuman buat ngeluh doang loh. Perkara nggak ada Haruka di jajaran Inco Aliansi. Di sisi lain, Haruka yang sekarang berada di ruang neraka dengan terpaksa harus berjalan dengan menahan panas membara. Lalu saat berada di tengah perjalanan, bisa-bisanya Haruka malah kesandung. Untungnya saja ada Angelica yang dengan cepat merespon jatuhnya Haruka. Melihat Haruka kelelahan, membuat mereka dengan terpaksa harus beristirahat di tengah api membara. Karena di tengah perapian tentu saja ngebuat Haruka tidak nyaman. Dan saat memikirkan harus gimana mengatasinya, dia mendapati ada angin di suatu lubang. Dengan cepat, Haruka memasukkan kepalanya ke dalam lubang itu. Dan sepertinya suara dia yang lagi ngadem sampai ke tempat Inco berada. Singkat cerita, lewat lubang angin ini, Haruka dan Inco mulai berkomunikasi. Dan lewat ini, dia juga menerima kabar jika kota saat ini lagi tegang-tegangnya akibat ulah monster yang datang menginvasi. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua keributan ini adalah dengan mengalahkan bos terakhir di dalam dungeon. Mendengar kata bos terakhir membuat dia langsung mengarahkan pandangannya kepada Angelica. Lalu setelahnya, Haruka mulai berkata pada semuanya kalau bos tersebut telah berhasil dia kalahkan. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa Rumbling saat ini belum juga berhenti jika memang bos terakhir telah berhasil dia kalahkan? Ofter bertanya pada Haruka, sudahkah dia membunuh sang bos terakhir? Jika tidak, maka Rumbling ini takkan berhenti. Menurut apa yang Guildmaster baca di arsip kuno, cara satu-satunya untuk menghentikan Rumbling ini adalah dengan membunuh bos terakhir. Dengan kata lain, jika Haruka membunuh Angelica saat ini, maka Rumbling monster yang saat ini terjadi bakalan terhenti sepenuhnya. Tentunya pilihan tersebut begitu berat bagi Haruka. Alasannya dia kasihan melihat Angelica yang sudah berlama-lama menahan rasa sakit seorang diri, namun sekarang dia malah disuruh menanggung semua dosa yang tak pernah dia lakukan. Padahal Angelica baru saja terbebas dari aura gelap yang mengendalikannya bagai boneka, namun sekarang dia malah dikambing hitamkan dengan tujuan perdamaian. Dan yang lebih penting lagi, kenangan yang pernah dia lalui bersamanya tidak mungkin membuat Haruka tega membunuhnya dan membuat Angelica harus menghadapi dan memilih rute ending yang buruk. Sebagai gentleman, Haruka menolak pilihan itu dan lebih memilih mempertaruhkan nyawa di medan perang. Mendengar Haruka bertekad, membuat Inco langsung menyetujui rencana tersebut tanpa syarat. Melihat keyakinan Inco akan Haruka membuat semuanya juga ikutan yakin. Inco berkata untuk percaya pada Haruka. Kita semua tahu jika orang ini musuh terbesar umat manusia, terutama untuk cewek. Tapi dia jugalah pahlawan yang selalu ada di saat kita membutuhkannya. Melindungi kita, dan yang paling penting, dia takkan mungkin mengkhianati kepercayaan kita. Itulah sosok Haruka yang selama ini selalu ku kenal. Makanya aku akan percaya pada apa yang saat ini dia yakini.
Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!